Di balik hamparan hijau perkebunan dan hangatnya suasana pedesaan, berdirilah Pekon Banyu Urip, sebuah desa yang penuh semangat dan harapan. Terletak di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Pekon Banyu Urip resmi berdiri sebagai desa pemekaran pada tahun 2011. Dengan jumlah penduduk hampir 2.000 jiwa, desa ini terus tumbuh melalui kebersamaan, gotong royong, dan kerja keras masyarakatnya. Sebagai desa yang kaya akan potensi alam, kehidupan masyarakat Banyu Urip sangat erat kaitannya dengan lahan dan hasil bumi. Alam bukan hanya menjadi latar kehidupan, tetapi juga sumber utama penghidupan dan keberlanjutan ekonomi desa. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dengan komoditas utama kakao. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman, para petani menerapkan teknik sambung pucuk. Proses ini dimulai dengan memilih batang bawah yang sehat dan kuat, kemudian memotong bagian atasnya. Pucuk dari tanaman kakao unggul disayat berbentuk runcing, lalu disisipkan ke batang bawah yang telah dibelah dan diikat rapat menggunakan plastik khusus agar terlindungi. Setelah beberapa minggu, sambungan yang berhasil akan menunjukkan tunas baru sebagai tanda pertumbuhan yang baik. Selain sektor pertanian, roda perekonomian desa juga bergerak melalui UMKM lokal yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Salah satunya adalah produksi geblek yang diproduksi oleh Mbah Tinem, makanan khas berbahan dasar singkong yang menjadi salah satu ciri kuliner desa. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional, mulai dari pengolahan bahan, pencampuran adonan, pembentukan, hingga proses penggorengan yang menghasilkan tekstur kenyal dan cita rasa khas. Usaha geblek ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Melalui kegiatan praktik kerja nyata, kami hadir tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkontribusi dan tumbuh bersama masyarakat desa Banyu Urip. Kehadiran kami menjadi bagian dari kolaborasi antara mahasiswa dan warga desa dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Program utama yang kami laksanakan meliputi pembuatan demplot sebagai lahan percontohan yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali kelompok wanita tani. Demplot ini menjadi ruang belajar bersama, tempat anggota KWT dapat mempraktikkan teknik budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga perawatan tanaman secara langsung. Selain itu, kami juga melakukan pembuatan pupuk organik cair dan kompos dari limbah organik sebagai upaya mendukung pertanian ramah lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga memberikan alternatif pupuk yang lebih hemat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Desa Banyu Urip. KKN ini bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi tentang bagaimana kami tumbuh bersama dalam setiap hari yang sederhana di posko. Tentang proses belajar memahami satu sama lain, berbagi peran, berbagi tawa, dan kadang berbagi lelah dalam perjalanan yang sama. Di rumah kecil yang kami tempati, cerita itu dimulai dari pagi hari yang diawali dengan saling membangunkan, berbagi tugas, hingga bercanda sebelum berangkat kegiatan. Ada yang paling rajin dan selalu sigap mengatur jadwal, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ada yang menjadi penghibur dengan candaan khasnya yang selalu berhasil mencairkan suasana saat rasa lelah mulai terasa. Ada yang pendiam, ada pula yang gemar mengabadikan setiap momen, memastikan tidak ada satu kenangan pun yang terlewatkan. Tak jarang kami duduk melingkar di ruang tengah, berbagi cerita tentang kegiatan hari itu, saling memberi saran atau sekedar tertawa karena hal-hal kecil yang terjadi.
Bahkan, perbedaan pendapat pun menjadi bagian dari proses belajar memahami satu sama lain. Perbedaan karakter, kebiasaan, dan cara berpikir justru menjadi warna yang melengkapi kebersamaan kami. Di rumah sederhana itu, kami belajar tentang toleransi, kerjasama, dan arti memiliki keluarga kedua. Hari-hari kami diisi dengan berbagai kegiatan. Saat berkunjung ke TK, kami bermain dan belajar bersama anak-anak. Tawa mereka saat menanam bersama dan mendengarkan cerita menjadi energi yang begitu tulus. Dari mereka, kami belajar tentang semangat yang sederhana. KKN mengajarkan kami bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi tentang apa yang kami rasakan, tentang tawa yang tercipta di sela-sela kesibukan, tentang kebersamaan yang terjalin tanpa kami sadari, dan tentang kenangan yang perlahan terukir dalam setiap hari yang sederhana. Kami belajar bahwa KKN bukan sekedar menjalankan program, tetapi tentang kebersamaan dan saling memahami. Lelah terasa ringan karena dijalani bersama. Yang paling berkesan bukan hanya kegiatannya, tetapi cerita di balik setiap hari, canda di posko, berjalan bersama, dan teman-teman yang kini terasa seperti keluarga. Di penghujung perjalanan ini, kami menemukan makna kebersamaan melalui kegiatan posyandu dan pengajian bersama ibu-ibu desa. Di sana, kami bukan hanya mahasiswa KKN, tetapi bagian dari keluarga besar Desa Banyu Urip. Perjalanan ini mungkin singkat, namun kenangannya akan selalu tinggal. Terima kasih Desa Banyu Urip atas kebersamaan dan pelajaran berharga yang telah kami rasakan. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku disabari.